Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menganalisa penelitian tentang pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kami akan melakukan uji asumsi klasik dan linear berganda terhadap penelitian ini. Berikut ini adalah anggota kelompok 1. Ada Hana Hertiana, Bahira Fakiha, Rizkia Khairunisa, Fadila Nurajman, Arsila Berlianti, dan Kayla Mahira. Untuk judul penelitiannya adalah pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, di mana model regresinya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E, di mana variabel independen 1 atau X1 adalah kepemimpinan, independen 2 atau X2-nya adalah budaya organisasi, dan independen 3 atau X3 adalah kepuasan kerja. Untuk variabel dependennya atau Y itu adalah kinerja karyawan. Pertama-tama kita buka spreadsheet, kita copy paste sampai bawah untuk datanya. Oke, kita buka SPSS, kita masukin ke data view, kita langsung copy paste aja di sini, pindah ke variable view. Untuk name-nya kita ganti di sini 1 jadi X1, yang di 2 itu X2, yang 3 itu X3, yang terakhir itu Y. Untuk label kita ganti X1 di sini itu kepemimpinan, untuk yang kedua itu ada budaya organisasi, yang ketiga kepuasan kerja. Variabel Y itu kinerja karyawan. Nah, selanjutnya kita ganti measure-nya jadi nominal semua. Oke, mari kita bahas tentang asumsi klasik. Apa sih yang dimaksud asumsi klasik? Uji asumsi klasik adalah prosedur statistik yang dilakukan dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga hasil analisis regresi valid dan dapat dipercaya. Berikut adalah macam-macam uji asumsi klasik. Ada 4 macam uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan keempat ada uji linearitas. Mari kita bahas uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residunya. Oke, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Pertama-tama kita akan klik analyze, kemudian klik regression, linear, kemudian kita klik independennya, kinerja karyawan, dan independennya kepemimpinan, budaya organisasi, dan kepuasan kerja, kemudian save, unstandarized, kemudian kita continue, dan oke. Sudah keluar untuk tabelnya ya teman-teman, dan sudah terlihat nilai residunya. Langkah selanjutnya untuk uji normalitas, kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialogs, dan kita pilih one sample KS, kemudian kita klik unstandardized residuals, kemudian klik OK.
sudah terlihat untuk tabel one sample Kolmogorov-Smirnov testnya. Kita copy paste di Word. Oke, sudah di copy di Word. Bisa terlihat nilai signifikannya lebih dari 0,05 ya. Data tersebut terdistribusi normal karena nilai signifikan adalah 0,200 atau lebih besar dari 0,05. Uji multikolineritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Setelah itu, kita akan melakukan uji multikolineritas. Selanjutnya, kita klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Untuk tampilannya tidak perlu kita ketik lagi, langsung aja kita tulis tablet. Lalu pastikan kita sudah setlist kolinearity 2 kelas ini. Lalu continue. Setelah itu, kita dapatkan hasilnya. Kita lihat di bagian provision. Langsung aja kita fokus ke Word. Kemudian kita copy paste. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi korelasi antara masing-masing variabel karena nilai PIS dari data tersebut kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Caranya, Uji linearitas. klik Analyze. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. variabelnya. Lalu kita klik option, kita centang test for linearity, lalu kita klik continue, lalu oke. Pada bagian ANOVA table, kita copy paste ke Microsoft Word. Berdasarkan dari data yang telah kita uji, terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen. Karena hasil dari signifikan adalah kurang dari 0,5, yaitu 0,01. Dan dapat dibuktikan dengan regresi linear.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan Uji heteroskedastisitas adalah metode yang digunakan dalam analisis regresi untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksamaan varians residual error dalam data. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Kita klik analyze, lalu regresi, lalu linear. Selanjutnya kita klik plots, lalu untuk variabel Y kita pilih spreadsheet. Lalu untuk variabel X kita pilih zip-rate. Continue, histogram, continue, lalu oke. Setelah kita dapatkan hasil dari metode tersebut, mari kita kopas ke Word. Data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena pola titik menyebar secara acak, yang berarti syarat homoskedastisitas terpenuhi. Analisis linear berganda. Ada 3 jenis analisis linear berganda, yaitu uji simultan F, uji parsial T, dan uji koefisien determinasi. Uji simultan F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan uji parsial T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dan koefisien determinasi digunakan untuk mencari seberapa besar variabel-variabel independen menjelaskan secara keseluruhan variabel-variabel dependen. Oke, kita akan melakukan uji simultan F. Tahap pertama yang kita lakukan adalah klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Kita masukkan masing-masing variabelnya. Oke, kita klik oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita copy paste aja ke Microsoft Word. Oke. Suatu hipotesis akan diterima jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, dan suatu hipotesis akan ditolak jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan data yang telah kita uji, hasil signifikannya adalah 0,01 atau kurang dari 0,05. Artinya hipotesis diterima teman-teman. Dan artinya terdapat hubungan linear antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Terdapat hubungan linear antara kepuasan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Model tersebut sudah layak.
Oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji parsial T. Langkah-langkahnya sama seperti uji simultan F. Kita lihat saja di hasilnya ya. Kalau tadi uji simultan F itu hasilnya di ANOVA, kalau uji parsial T itu kita lihat di koefisien. Ini kita copy paste aja ke Microsoft Word. Oke, di sini. Uji Oke, untuk ukurannya juga sama seperti uji simultan F. Suatu hipotesis akan diterima jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan suatu hipotesis akan ditolak jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Berdasarkan data yang telah kita uji, terdapat beberapa hasil yang ditolak dan diterima. Untuk variabel kepemimpinan, hasilnya adalah 0,08 atau lebih besar dari 0,05. Artinya hipotesisnya ditolak. Tidak ada hubungan linear antara kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Untuk budaya organisasi, hasil signifikannya adalah 0,01, yang artinya hipotesis diterima. Artinya, terdapat hubungan linear antara budaya organisasi dengan kinerja karyawan. Dan untuk kepuasan kerja, itu nilai signifikannya adalah 0,31 atau lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat hubungan yang linear antara kepuasan kerja dengan kinerja karyawan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji parsial T. Langkah-langkahnya sama seperti uji simultan F. Kita lihat saja di hasilnya ya. Kalau tadi uji simultan F itu hasilnya di ANOVA, kalau uji parsial T itu kita lihat di koefisien. Ini kita copy paste aja ke Microsoft Word. Oke, di sini. Uji parsial. Oke, kita akan melakukan uji koefisien determinasi. Kita ambil saja hasil yang model summary, kita copy paste, kita paste ke Microsoft Word. Oke. Berdasarkan data yang telah kita uji, terdapat hasil dari R-square-nya adalah 0,367. Artinya, pengaruh kepuasan kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 36,7%, dan 63,3%-nya dipengaruhi oleh variabel lainnya. %, 63,3%.
dipengaruhi oleh variabel lainnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Hasil yang pertama adalah variabel kepemimpinan. Kepemimpinan tidak ada hubungannya dengan kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan tabel di samping. Nilai signifikannya adalah 0,08 dan lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada hubungan linear. Yang kedua, variabel X2 atau budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki hubungan linear dengan kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan tabel di samping. Dapat dilihat bahwa nilai signifikannya adalah 0,01 atau lebih kecil dari 0,05, yang artinya terdapat hubungan linear antara budaya organisasi dan kinerja karyawan. Variabel X3 atau kepuasan kerja. Kepuasan kerja tidak ada hubungannya dengan kinerja karyawan. Hal ini dibuktikan dengan tabel di samping. Nilai signifikannya adalah 0,31 dan lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada hubungan linear. Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa pengaruh kepemimpinan, kepuasan kerja, dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah 0,367 atau 36,7%. Menurut Handoko, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Di antaranya adalah motivasi, tingkat stres, kepuasan kerja, kondisi kerja, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan. 63,3% lainnya yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi, tingkat stres, kondisi kerja, sistem kompensasi, dan desain pekerjaan.